Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang hukum Faraday ya. Hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ini merupakan stoikiometri dari elektrolisis. Hukum Faraday 1 mengatakan bahwa massa zat hasil elektrolisis sebanding dengan jumlah listrik yang digunakan. Pernyataan ini apabila dituangkan dalam bentuk persamaan matematika, maka ada W adalah massa zat hasil elektrolisis sebanding dengan jumlah listrik yang dipakai sebanding dengan F, maka supaya jadi persamaan W sama dengan E dikali F. E di sini bukan elektron, tetapi E adalah massa ekuivalen. Nah, F sendiri Faraday itu sama dengan Q Coulomb per 96.500. Nah, Q Coulomb sama dengan I dikali T. Maka rumus ini bisa berubah, bisa kita gabungkan W sama dengan EIT per 96500 gram. Jadi nanti pada hukum Faraday 1 untuk menghitung massa zat hasil elektrolisis kita pakai rumus massa ya. W sama dengan EIT per 96.500. Di mana E massa ekuivalen itu sama dengan AR zat yang akan kita hitung massanya per Z. Z ini adalah jumlah mol elektron yang untuk membentuk 1 mol zat itu. Atau kalau zat yang dihasilkan suatu molekul, maka massa ekuivalen E sama dengan Mr per Z. Nah, arus listrik 1 Faraday, ini arus listrik 1 Faraday itu akan menghasilkan 1 mol elektron. Sehingga kita juga akan punya jalan pintas nanti bahwa jumlah mol elektron yang terlibat dalam proses elektrolisis sama dengan Faraday. Berapa Faraday listrik yang sudah dipakai. Jadi banyaknya listrik dalam satuan Faraday yang sudah dipakai pada proses elektrolisis menunjukkan jumlah mol elektron yang terlibat pada reaksi yang berlangsung pada sel elektrolisis itu. Keterangan dari masing-masing ada di sini. F muatan listrik dalam satuan Faraday, Q muatan listrik dalam satuan Coulomb. Jadi nanti kalau dalam soal muatan listriknya sudah diketahui dalam satuan Faraday F, berarti kita tinggal pakai rumus W sama dengan E dikali F. Tapi kalau muatan listriknya dalam satuan Coulomb Q, berarti kita pakai ini F sama dengan Q per 96500, baru nanti masuk ke rumus ini. I arus listrik dalam satuan ampere. Jadi kalau diketahui nanti dalam soal arusnya dalam satuan ampere, maka kita bisa menghitung W sama dengan EIT. Nah, T di sini adalah lama elektrolisis berlangsung harus dalam satuan detik. Nah, nanti dari rumus ini, kalau kita menggunakan rumus ini, satuan massa zat hasil elektrolisis W dalam satuan gram. E tadi massa ekuivalen, yang mana tadi E sama dengan AR dibagi Z atau MR dibagi Z kalau Z hasilnya berupa molekul. Nah, Z di sini nanti menunjuk banyaknya elektron yang terlibat untuk membentuk 1 mol zat itu. Banyak elektron yang terlibat untuk membentuk 1 mol zat itu. Hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2. Apabila 2 sel elektrolisis atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama, supaya arus listrik yang mengalir jumlahnya sama, berarti rangkaiannya harus dibuat secara seri ya. Jadi kalau beberapa sel elektrolisis dirangkai seri, itu berarti arus yang mengalir di masing-masing sel elektrolisis sama, nanti akan berlaku bahwa perbandingan massa zat yang dihasilkan sama dengan perbandingan massa ekuivalennya. Jadi massa zat misalnya ini kalau dituangkan ya, kalau sel elektrolisisnya hanya berjumlah 2, maka massa hasil pada sel 1 dibanding massa hasil zat pada sel 2 sama dengan massa ekuivalen zat 1 dibanding massa ekuivalen zat 2. Kalau misalnya sel elektrolitisnya 3 ya berarti W1 dibanding W2 dibanding W3 sama dengan E1 dibanding E2 dibanding E3 dan seterusnya. Karena E tadi E massa ekuivalen ya, E massa ekuivalen tadi sama dengan AR per Z atau
MR per Z, maka kita juga membuat W1 banding W2 sama dengan AR per Z untuk zat 1 pada sel 1 dibanding AR per Z untuk zat 2 pada sel 2. Langsung ya, kita lihat di dalam terapan soalnya saja ya. Elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit berlangsung selama 1 jam dengan arus sebesar 10 ampere. AR-nya Ca 40. Tulis reaksi yang terjadi di elektroda. Hitung massa kalsium yang dihasilkan. Ini sekaligus kita kembali melatih ya, penulisan reaksi elektrolisis. Kita jawab untuk A ya. Untuk menulis reaksi yang terjadi di elektroda, kita harus lihat dulu zat yang dielektrolisis. Di sini CaCl2 bentuknya lelehan. Lelehan itu leburan. Berarti tidak ada H2O. CaCl2 dipanaskan sampai meleleh. Kita dapat lelehan CaCl2, leburan CaCl2 terurai menghasilkan kation Ca2+ dan anion 2Cl-. Elektroda yang dipakai adalah grafit. Elektrodanya grafit adalah elektroda inert. Elektrodanya tidak ikut bereaksi. Nah, sehingga untuk menulis reaksi di anoda, karena elektrodanya inert, reaksi di anoda ditentukan anion dari elektrolitnya. Anionnya adalah Cl-, maka teroksidasi menjadi Cl2. Reaksi di katoda, lihat kationnya. Kationnya Ca2+, kation golongan 2A. Tapi karena pada elektrolisis ini bentuknya leburan, berarti di sini tidak ada H2O. Karena tidak ada H2O, walaupun ini kation golongan 2A, reaksi di katoda reduksi terhadap kation. Ca2+ plus 2 elektron menjadi Ca. Jadi pada proses elektrolisis leburan CaCl2 dengan elektroda grafit, elektroda inert, di anoda dihasilkan gas klor, di katoda dihasilkan logam kalsium. Jadi ini juga jadi pembelajaran bahwa untuk membuat logam-logam alkali tanah bisa dilakukan dengan cara elektrolisis terhadap leburan atau lelehan garam halidanya ya. Jawab yang B, hitung massa kalsium yang dihasilkan. Massa Ca yang terbentuk di katoda. Kita punya di sini tadi diketahui arus dalam satuan ampere dan waktu ya dalam 1 jam, maka kita bisa pakai rumus V sama dengan EIT per 96.500. E-nya tadi adalah AR per Z. AR-nya Ca adalah 40. Lah, Z di sini tadi mol elektron yang terlibat pada pembentukan 1 mol zat itu ini, atau valensi ya, bisa dilihat di sini juga kan. Nah, untuk membentuk 1 Ca melibatkan 2 mol elektron. Berarti di sini Z-nya bernilai 2. Maka bisa kita masukkan ke sini. W sama dengan 40 per 2, ini E-nya ya, dikali I kali TT harus dijadikan dalam satuan detik. Karena itu tadi 1 jam, maka 1 kita kalikan 60 kali 60 supaya jadi satuan detik per ini. Ketemu bahwa kalsium yang akan kita dapat pada proses elektrolisis ini 7,4611 gram. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Soal berikut. Larutan KBr di elektrolisis menggunakan arus 1,93 ampere selama 5 menit menggunakan elektroda platina. Tulis reaksi yang terjadi di elektroda. Hitung volume gas hidrogen pada keadaan STP. Nah, jawab A. Sama untuk menulis reaksi kita lihat KBr larutan, di sini fasenya aki larutan ya. Larutan. Terion menjadi kation K+ dan Br-. Elektrodanya inert, PT, platina, PT, elektroda inert. Reaksi di anoda karena elektroda inert penentunya anion. Anionnya Br- berarti X-, maka reaksi di anoda Br- teroksidasi menjadi Br2. Reaksi di katoda, kita lihat kation K+. K+ golongan 1A.
Dan di sini karena fasenya larutan berarti ada air. Maka reaksi reduksi di katoda tidak terhadap kation K+ karena ini golongan 1A, tetapi terhadap H2O. Tereduksi menjadi gas H2 dan larutan nanti menjadi bersifat basah. Nah, yang ditanyakan volume gas H2 yang dihasilkan kalau diukur pada kondisi STP. Kita hitung massa H2, massa gas H2 yang dihasilkan EIT per 96500 karena diketahui tadi ampere dan waktu ya. Nah, E di sini mR karena H2 itu suatu molekul. H2 itu molekul. Sehingga kita pilih yang mR per Z. Nah, mR-nya H2 itu adalah 2 karena AR-nya H1 kan dikali 2. Z jumlah elektron yang terlibat pada pembentukan 1 mol zat itu. 1 mol H2 melibatkan 2 mol elektron sehingga Z-nya bernilai 2. Kita masukkan dalam rumus. Kita akan ini T-nya jadikan detik, maka 5 dikali 60 ya. Ketemu 0,006 gram. Nah, yang ditanyakan bukan massa H2 tetapi volume. Nah, karena yang ditanyakan volume, kita ingat volume pada STP berarti molnya kita kali 22,4. Nah, berarti volumenya H2, molnya berarti gram kita jadikan mol dulu, kita bagi mR dikali 22,4. Ketemulah ini. Volume mol sama dengan gram per mR kan ya. Nah, ini contoh soal yang kedua. Contoh soal ketiga. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,56 gram perak dari larutan perak nitrat. Jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama ke dalam lelehan aluminium klorida, berapa gram aluminium yang dapat diendapkan? Nah, ini ada arus sama dialirkan dalam waktu yang sama ke dalam dua sel elektrolisis, yaitu yang berisi AgNO3 dan AlCl3. Nanti kita menerapkan hukum Faraday 2. Sel 1 AgNO3 ini di katoda Ag+. Jadi Ag terjadi di katoda hasil reduksi Ag+. Di sel 2 isinya AlCl3 lelehan leburan ya. Berarti nanti di katoda Al3+ tereduksi menjadi Al. Karena ini lelehan tidak ada H2O ya, walaupun ini logam 3A tetap akan tereduksi. Nah, tadi karena ini arus yang dialirkan sama, maka kita menerapkan hukum Faraday 2. Massa Ag yang terbentuk pada sel 1 dibanding massa Al yang terbentuk pada sel 2 itu sama dengan perbandingan massa ekuivalennya. Jadi AR-nya Ag per Z-nya dibanding AR-nya Al per Z-nya ya. AR-nya Ag 108. Nah, untuk membentuk 1 mol Ag melibatkan 1 mol elektron, berarti Z-nya bernilai 1. Dibanding AR-nya Al adalah 27. Untuk membentuk 1 mol Al melibatkan 3 mol elektron, berarti nilai Z-nya di sini 3. Maka kita akan melakukan perhitungan, kita mendapatkan massa aluminium 0,13 gram. Ini penerapan hukum Faraday 2. Soal yang keempat, bila ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik sebesar 0,1 Faraday dan ArNi 59, berapa gram massa logam Ni yang terbentuk? Nah, ini sama ini ya, di katoda Ni2+ plus 2 elektron menjadi Ni. Jadi Ni terbentuk di katoda pada elektrolisis ini. Karena listrik yang dipakai pada proses elektrolisis di soal ini satuannya Faraday, maka kita ingat tadi di depan ada di depan tadi kita sudah sampaikan bahwa Faraday sama dengan mol elektron. Jadi kalau pada elektrolisis itu sudah menggunakan listrik 0,1 Faraday, artinya pada reaksi elektrolisis ini sudah mengalirkan elektron sebanyak 0,1 mol. Yang ditanyakan tadi Ni kan, kita sudah tahu molnya elektron.
Maka kita bisa menggunakan perbandingan koefisien di sini. Berarti molnya Ni sama dengan 1/2 kali molnya elektron. Setengah kali 0,1, 0,05 mol. Yang ditanyakan bukan mol tapi gram, ya tinggal massa Ni kan sama dengan mol dikali AR. Jadi pada proses elektrolisis ini logam Ni yang terbentuk 2,95. Coba kalian bisa lanjutkan dengan belajar mengerjakan soal ini. Apakah nanti Anda mendapatkan jawaban 8,88 gram? Silahkan untuk dicoba. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.